Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi mengenai urusan perusahaan. Untuk nama-nama anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Ariela Yosefin Leonta dengan 3 digit NIM terakhir 130, Vera Yunita Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 336, Agnes Manika Shite dengan 3 digit NIM terakhir 112, Syaria Maria dengan 3 digit NIM terakhir 402, Sahara Rizky Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 705, dan Naila Rahmaputri Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 252. Untuk materi yang akan kami bahas itu sendiri ada definisi urusan perusahaan, harta kekayaan perusahaan, dokumen perusahaan, dan goodwill. Jadi mari langsung saja kita ke materinya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian urusan perusahaan. Urusan perusahaan merupakan segala hal yang mencakup urusan baik yang bersifat material maupun imaterial, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Dari segi ekonomi, urusan perusahaan adalah segala harta kekayaan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Harta kekuasaan itu sendiri ialah aset bergerak, tidak bergerak, berwujud, dan juga tidak berwujud. Harta kekayaan perusahaan atau aset secara umum didefinisikan sebagai segala sumber daya bernilai ekonomis yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional, pembiayaan, maupun investasi dalam perusahaan tersebut. Aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi baik di masa depan dan dapat diukur dalam satuan uang. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi hukum perusahaan mengenai harta kekayaan perusahaan. Nah, kalau kita bicara soal perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri, kita tentu tidak bisa lepas dari apa yang dimilikinya. Pada slide ini mungkin kita bisa lihat ya, harta perusahaan ini di definisinya adalah segala sumber daya bernilai ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Nah, agar tidak keliru, kita bisa mengkombinasikan wujud dan sifat benda ini menjadi 4 aspek utama atau 4 kuadran utama. Nah, mari kita bedah satu persatu ya, teman-teman. Kita masuk ke anggap saja kuadran ya, kuadran yang pertama, yaitu benda tidak bergerak yang berwujud. Nah, karakteristiknya itu fisiknya ada, dan secara sifat dia melekat pada tempatnya dan tidak bisa dipindahkan. Contoh realnya adalah tanah, gedung dan bangunan, atau kantor atau pabrik. Lalu ada industri khusus dan juga landasan pacu. Dan yang menarik secara hukum adalah kapal laut dan pesawat terdaftar juga masuk ke sini karena adanya fiksi hukum lewat mekanisme pendaftaran yang khusus. Nah, karena sifatnya yang tidak bergerak ini, kalau perusahaan mau menjadikan jaminan utang ke bank, lembaga jaminan yang digunakan harus jaminan sifatnya kuat dan kaku, seperti hak tanggungan atau hipotek. Oke, kuadran yang kedua adalah kebalikannya, yaitu benda bergerak yang berwujud. Nah, ini adalah penopang operasional harian perusahaan. Biasanya kelihatan, punya fisik, dan bisa dipindah-pindahkan tanpa merusak fungsinya. Contoh yang dimiliki perusahaan antara lain. Pertama, peralatan kantor dan mesin-mesin produksi. Kedua, kendaraan dan alat berat operasional. Ketiga, tentu saja barang dagangan atau stok persediaan yang perputarannya itu sangat cepat. Nah, secara hukum jaminan, aset-aset dalam kuadran ini jauh lebih fleksibel untuk jadikan modal. Biasanya diikat dengan lembaga jaminan gadai atau jaminan fidusia. Selanjutnya, kita beralih ke kuadran ketiga, yang secara doktrinal cukup unik, yaitu benda tidak bergerak dan tidak berwujud. Ya. Nah, di sini fisiknya memang tidak ada, tapi hukum melekatkannya sebagai hak atas benda tidak bergerak. Dalam praktiknya, bentuk berupa hak jaminan kebendaan yang dipegang oleh perusahaan yaitu
Pertama, hak tanggungan, kedua, hipotek kapal, dan hipotek pesawat. Nah, jadi ketika perusahaan ini bertindak sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dan pemegang hak jaminan ini dari pihak lain, hak tersebut otomatis tercatat sebagai aset tidak berwujud yang berkarakter tidak bergerak di dalam kekayaan perusahaan. Nah, kuadran yang terakhir ini sangat krusial, yaitu benda bergerak yang tidak berwujud. Fisiknya ada, tapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan hak hukumnya sangat fleksibel untuk dialihkan. Contohnya apa? Yang pertama, piutang dan gadai. Yang kedua, nama perusahaan dan merek dagang. Yang ketiga, paten dan hak cipta atas inovasi atau teknologi yang diciptakan oleh perusahaan. Yang keempat, goodwill dan rahasia dagang. Nah, kekayaan di kuadran inilah yang mendongkrak nilai valuasi perusahaan di pasar. Dan secara hukum memerlukan perlindungan ketat berupa pendaftaran ke negara agar tidak disalahgunakan oleh kompetitor. Oke, kesimpulannya, pembagian harta kekayaan ini dalam 4 kuadran ini bukan sekedar teori aja. Bagi sebuah perusahaan, pemetaan ini adalah panduan hukum yang sangat penting dan konkret. Direksi jadi tahu bagaimana cara mengamankan hak atas mereknya, bagaimana prosedur yang sah saat ingin menjual aset tanah, hingga bagaimana cara menjaminkan aset secara legal untuk pengembangan suatu bisnis atau perusahaan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meski tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Kewajiban membuat catatan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Catatan tersebut wajib dibuat dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Jika ada izin dari Menteri Keuangan, catatan dapat disusun dalam bahasa asing. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan. Catatan tersebut pada dasarnya harus dibuat paling lambat 6 bulan sejak akhir tahun buku perusahaan, jika peraturan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan tidak menentukan lain. Catatan yang dimaksud dalam pasal 9 wajib dibuat di atas kertas, sedangkan rekening, jurnal transaksi harian, atau tulisan lain terkait kegiatan usaha boleh dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya. Penyimpanan dokumen. Catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Data pendukung administrasi keuangan yang bukan bagian dari bukti pembukuan disimpan sesuai kebutuhan perusahaan. Dokumen lainnya disimpan berdasarkan nilai guna dokumen. Jangka waktu penyimpanan untuk dokumen lainnya yang wajib 10 tahun disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.
Kewajiban menyimpan dokumen tidak menghilangkan fungsi dokumen sebagai alat bukti sesuai kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluarsa, suatu tuntutan atau untuk kepentingan hukum lainnya. Penjelasan UU menegaskan bahwa pengaturan penyimpanan dokumen tidak dimaksudkan menghapus fungsi dokumen sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lain. Pengalihan bentuk dokumen dan pemusnahan dokumen. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Pengalihan itu dapat dilakukan sejak dokumen diterima atau dibuat oleh perusahaan. Jika dokumen asli mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, maka naskah asli wajib disimpan. Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang wajib disimpan 10 tahun dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan tertentu dan dokumen lainnya dilakukan berdasarkan jadwal retensi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai goodwill. Menurut S.J. Fochema Andre, goodwill adalah benda ekonomis yang tidak bertubuh yang terjadi dari hubungan perusahaan dengan para langganannya dan kemungkinan perkembangan yang akan datang. Dalam goodwill dikenal nilai lebih atau mere worthy, yaitu nilai perusahaan melebihi total nilai seluruh asetnya. Di dalam neraca, goodwill tampak sebagai laba atau keuntungan dan bukan kerugian. Selanjutnya, aset yang tergolong dalam goodwill. Yang pertama, ada hak cipta atau paten. Yang kedua, relasi baik dengan pelanggan. Yang ketiga, reputasi bisnis, nama merek, lisensi dan izin, keahlian karyawan, nama domain, dan rahasia bisnis. Selanjutnya, saya akan masuk membahas mengenai manfaat dari goodwill. Yang pertama, ada reputasi dan kepercayaan. Reputasi dan kepercayaan mencerminkan reputasi yang membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, daya saing yang unggul. Kepuasan pelanggan tinggi dan pengakuan kualitas membantu mempertahankan posisi unggul di pasar. Lalu yang ketiga, nilai aset jangka panjang. Aset tak berwujud dengan nilai jangka panjang yang mencakup loyalitas konsumen dan daya tarik investor. Yang keempat, proses akuisisi dan merger. Faktor kunci penentu nilai perusahaan dalam proses akuisisi atau merger itu sendiri. Lalu yang terakhir atau yang kelima, menilai aset tidak terukur. Memudahkan pilihan faktor seperti keahlian karyawan dan reputasi yang sulit untuk diukur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung goodwill. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, goodwill adalah nilai lebih dari suatu perusahaan yang tidak bisa dilihat secara fisik. Meskipun tidak berwujud, goodwill tetap bisa dihitung, terutama ketika terjadi proses akuisisi, yaitu pada saat suatu perusahaan membeli atau mengambil alih perusahaan lain. Rumus untuk menghitung goodwill adalah goodwill sama dengan harga akuisisi dikurangi dengan nilai buku bersih aset dikurangi dengan kewajiban. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, harga akuisisi ini adalah jumlah uang tunai atau saham yang dibayarkan oleh perusahaan pembeli untuk mengakuisisi perusahaan target. Yang kedua, nilai buku bersih aset ini adalah total nilai seluruh aset perusahaan yang diakuisisi sesuai yang tercatat di laporan keuangan. Ketiga, kewajiban, yaitu seluruh utang dan tanggung jawab finansial perusahaan yang diakuisisi. Jadi, nilai buku bersih aset dikurangi kewajiban menghasilkan nilai wajar bersih perusahaan. Nah, selisih antara harga akuisisi dengan nilai wajar bersih itulah yang disebut dengan goodwill. Sederhananya, kalau kita akan membeli sebuah perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dari nilai aset bersihnya, selisih lebih itu bukan berarti tidak membayar terlalu mahal. Justru, itu adalah harga yang kita bayarkan untuk hal-hal tidak berwujud seperti reputasi, loyalitas, dan juga nama merek dan kepercayaan pasar. Itulah goodwill. Jadi, kesimpulannya, goodwill ini muncul karena nilai sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh aset fisiknya saja, tetapi juga oleh hal-hal yang tidak terlihat namun sangat bernilai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.